Allah tahu perasaan kita. Jikalau hari ini ada yang sedang sedih, kecewa, sakit hati, bahkan putus asa, Allah itu tahu tentang perasaan kita. Atau sebaliknya, ketika bagaimana kita mungkin bahagia, tenang, tenang, itu adalah Allah pun mengetahui. Jikalau hari ini ada dalam hati kita pengen bagaimana cita-cita hajat atau keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan bagaimana kita lantas berprotes kepada Allah, karena Allah sebenarnya mengetahui tentang perasaan kita. Apa yang dikabulkan oleh Allah barangkali hanya tinggal menunggu waktu saja. Maka dengan perasaan, dengan pikiran, dengan segala aspek dalam kehidupan kita, Allah mengetahuinya. Dan jangan sampai bagaimana dada kita menjadi sempit, menjadi sesak karena apa? Karena sebab iri, karena sebab dengki, karena sebab hasud, bahkan daripada dendam yang ada dalam hatinya. Ketika ternyata hal itu masih ada dalam hatinya, ketika hal itu masih belum dihilangkan dalam hatinya, maka itu setiap kehidupannya akan merasa sempit, akan merasa sesak dan sulit bahagia. Ketika melihat orang lain senang, maka bagaimana mungkin dirinya tambah tidak bahagia ketika itu. Maka jangan sampai hal itu dibiarkan dalam hati kita. Tapi kita coba memaafkan, tapi kita coba mengikhlaskan. Kita tambah syukur sehingga hati dan pikiran kita menjadi lapang. Nah, jangan sampai bagaimana diri kita ternyata kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah bagaimana Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, cuman kita tidak pernah mensyukurinya. Kita butuh mungkin bagaimana 24 jam hidup ini, kita butuh tidur 8 jam, kita butuh makan. Nah, sebenarnya untuk bersyukur itu hanya bagaimana butuh beberapa menit saja untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan mungkin sholat, dengan mungkin beramal. Itu adalah bentuk bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ada salah satu contoh orang yang kufur nikmat dalam Al-Quran, yaitu namanya Korun. Jadi Korun dikatakan yang banyak harta. Ketika itu dia berkata bahwa semua harta yang dimilikinya itu hasil daripada pemikirannya, hasil daripada ikhtiarnya, hasil daripada ilmunya. Jadi dia tidak bagaimana bersyukur kepada Allah, tidak mengakui bahwa nikmat yang diberikan itu adalah dari Allah. Nah, sehingga bagaimana Korun itu di Quran surah Al-Qasas ayat 81, itu Korun ditenggelamkan ke bumi beserta harta-hartanya, dan itu adalah harusnya menjadi pelajaran kepada kita bagaimana orang yang kufur nikmat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berkaitan dengan hidup, tentu kita memang hari ini kita tidak bisa request ketika lahir di mana, lahir dari rahim siapa, itu tidak bisa request. Yang harus kita jalani adalah bersyukur dengan bagaimana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah kita lahir di mana, dari orang tua siapa, maka bersyukur untuk menjadikan dirinya menjadi bahagia. Nah, akhirnya bagaimana? Ternyata ketika itu dari contoh para nabi, para rasul, para sahabat, ternyata ada yang memilih hidup sederhana. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang uh, pengusaha, bisnismen, pedagang gitu ya, dan memiliki banyak harta. Tapi bagaimana dalam kisahnya banyak sekali dibelanjakan di jalan Allah, dan hidupnya ya tergantung, termasuk bagaimana sederhana. Kalau zaman hari ini kan banyak yang flexing, sehingga ada yang mungkin membuat orang lain iri, sehingga ada yang membuat orang lain tidak suka. Itu adalah hal yang merugikan bagi diri kita dan mungkin bagi orang lain. Tapi bagaimana ketika itu pun Umar bin Khattab yang sebagai khalifah juga, tapi tetap bagaimana hidupnya sederhana, tidak flexing. Dan juga banyak dari para sahabat lainnya itu menjadikan dalam kehidupannya nyaman dan bahagia karena tidak pamer dengan harta, tidak sombong dengan harta ketika itu. Hanya digunakan untuk keperluan, untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya. Maka sekali lagi Allah tahu perasaan kita, baik sedang sedih, bahagia, punya keinginan, punya hajat, gelisah, kecewa, putus asa, itu semua Allah mengetahuinya. Maka ketika kita tahu bahwa Allah mengetahui tentang hati kita, maka kita senantiasa menghilangkan hal-hal yang jelek yang ada dalam hati kita,
menghilangkan hal-hal yang jelek dalam pikiran kita, dan senantiasa bagaimana bisa mengemban amanah daripada bersyukur, daripada sabar, dan mudah-mudahan menuju kepada pribadi yang ikhlas, pribadi yang disenangi, baik bagaimana kehidupan di dunia ini, atau sampai kita sampai menuju kepada kebaikan di akhirat kelak bersama keluarga dan anak keturunannya. Jikalau ayah bunda memiliki sharing seputar inspirasi kali ini, boleh dibantu ditulis di kolom komentar, dan jikalau suka bisa bantu untuk di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.